Kan konsepnya begini, aku kecil harus kita geser ke aku besar. Tapi ternyata nanti balik lagi untuk memahami aku besar, untuk man arofa robahu, dia harus man arofa nafsahu. Jadi dia harus karena Allah kemarin Allah itu subjek mutlak. Ya, tidak bisa Allah itu dijadikan objek. Maka cara kita merasakan dalam tanda petik ya, merasakan kehadiran Allah itu dengan cara bukan aku yang memiliki riwayat hidup atau daftar hobi itu, karena itu identitas sebenarnya. Itu bukan aku. Itu sesuatu yang nempel di aku sebenarnya. Kita berbicara tentang sebuah penyelidikan mendalam terhadap fenomena yang mengaku sebagai aku. Nah, jadi siapakah entitas? Nah itu ya. Sekarang saya akan jelaskan itu. Nah, jadi tubuh sebenarnya bukan aku. Nah, ini yang sederhana kalau orang bilang misalnya gini. Kita sering bilang, nah berarti kalau orang kita anggap bahwa pikiran, otak itu, pikiran itu aku. Berarti ketika pikiran hilang, akunya hilang berarti. Nah, padahal enggak. Loh, kalau kita nyebut bahwa pikiran itu hilang lalu akunya hilang, lah yang nanti yang dihisap siapa? Oh iya. Nah, jadi tubuh bukan aku, pikiran bukan aku, perasaan bukan aku. Dia adalah sesuatu yang nempel di aku, tapi ini aku yang wa nafakhtu fihi min ruhi. Amrnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tasawuf Indonesia, salam bahagia untuk kita semua. Ya. Kali ini kita berjumpa lagi untuk membahas mengalami buku pemecahan masalah cara sufi. Ya. Kemarin kita udah menyelesaikan poin B, sekarang kita melanjutkan pembahasan tentang konsep kunci mengenal diri, mengenal Tuhan. Ya. Oke, langsung aja ya Pak kita melanjutkan pembahasannya. Ya baik, kita lanjutkan ya. Jadi kemarin kita sudah sampai bahwa kan konsepnya begini, aku kecil harus kita geser ke aku besar. Tapi ternyata nanti balik lagi untuk memahami aku besar, untuk man arofa robahu, dia harus man arofa nafsahu. Jadi dia harus, orang yang ingin memahami Tuhan, dia harus memahami diri. Nah, berarti kan balik lagi. Tapi pemahaman seperti itu luar biasa, Kak. Beda dengan langsung memahami diri. Kan lali Allah. Nah, ini kita harus, karena Allah kemarin, Allah itu subjek mutlak. Ya, tidak bisa Allah itu dijadikan objek. Maka cara kita merasakan dalam tanda petik ya, merasakan kehadiran Allah itu dengan cara memahami diri ya. Sebentar. Ya, baik. Sekarang saya akan lanjutkan. Saya akan meringkas, Kak. Sebenarnya aku itu sebenarnya apa? Ya, kalau di zikir nafas itu saya jelaskan cukup rinci ya. Jadi kita sering menganggap bahwa tubuh kita itu aku. Lalu kita lampaui dengan zikir nafas jasadiyah. Lalu kita merasa bahwa bahwa aku adalah pikiran. Lalu pikiran harus kita lampaui melalui zikir nafas. Pikiran dan perasaan kita lampaui dengan zikir nafas kolbiyah. Lalu ada rasa aku. Nah, ini nih kita yang masuknya ke sini. Nanti kalau di zikir nafas ini masuk konsepnya zikir nafas nafsiyah. Jadi gini. Ini saya nggak membaca ya Kak ya. Saya tidak akan membaca ini teksnya, tapi saya akan jelaskan begini. Ini sudah saya jelaskan di situ. Misalnya siapakah ketika kita berbicara tentang memahami diri di paragraf 15 paragraf 2 Kak. Ketika kita berbicara tentang memahami diri, kita tidak sedang membicarakan riwayat hidup atau daftar hobi loh Kak. Bukan Ami yang lahirnya di sini, bukan Mustamir yang lahirnya di sini, bukan Ami yang sekolahnya di sini, bukan Ami yang punya hobi ini, bukan Ami yang hobinya apa? Masak Kak. Iya, bukan Ami yang hobinya masak, bukan. Bukan aku yang memiliki riwayat hidup atau daftar hobi itu, karena itu identitas sebenarnya. Itu bukan aku. Itu sesuatu yang nempel di aku sebenarnya. Kita berbicara tentang sebuah penyelidikan mendalam terhadap fenomena yang mengaku sebagai aku. Nah, jadi siapakah entitas? Nah itu ya. Sekarang saya akan jelaskan itu. Gini,
Sebenarnya sudah bolak-balik saya, sudah berkali-kali saya sampaikan hal ini, tapi saya ingin mempertegas karena ini menjadi salah satu kunci teori ya Kak ya, bukan kunci praktek ya, tapi kunci teoritik agar kita memahami. Kita sering merasa bahwa ketika misalnya seseorang itu badannya demam, lalu dia bilang aku demam. Oh iya, aku demam. Nah, aku demam. Nah, tanpa disadari ketika seseorang bilang aku demam, berarti dia mengidentifikasi tubuhnya yang demam sebagai aku. Padahal tubuhnya ya. Nah, padahal itu tubuhnya yang demam. Nah, sehingga seharusnya yang tubuhku sedang demam. Nah, itu lebih tepat daripada aku demam atau aku sakit atau aku keseleo atau misalnya kalau dalam persoalan masalah aku ini tubuh dulu lah, tubuh dulu. Nah, jadi ketika orang bilang aku demam, aku keseleo, aku sakit, aku diabetes, aku kolesterol, sebenarnya dia sedang salah menyematkan akunya. Karena sebenarnya itu bukan aku, tapi tubuhku. Nah, jadi yang benar itu tubuhnya sakit. Karena nanti aku sejati itu nggak pernah sakit, Kak. Aku itu sebenarnya nggak pernah sakit ya, nggak pernah. Makanya kemarin saya bilang, di dalam ego kita, ego itu aku yang beridentitas. Ya, ego itu adalah aku yang beridentitas. Tadi itu selalu ada masalah. Selalu itu. Tubuh kita tuh nggak mungkin nggak bermasalah, kan? Nggak ada orang misalnya gini, Kak, dicek secara fisik ya, 100% bagus semua. Wong sehat itu kayak ini, kayak orang nilai 0 sampai 10 itu kan. Ada yang nilainya 9, ada yang nilainya 8. Tapi nggak ada yang 10 mutlak itu. Nah, dicek semua gitu. Misalnya dicek otaknya, dicek matanya, dicek hidungnya, dicek semuanya itu mesti ada ruang-ruang tertentu kekurangannya. Karena tubuh tidak pernah sempurna. Ya. Nah, misalnya orang itu lahir ya sudah punya bawaan, punya gen. Kalau bapaknya diabetes ya dia punya gen diabetes kan gitu. Ibunya punya gen hipertensi ya mau nggak mau dia lahir yang bawa gen itu mau nggak mau. Nah, jadi aku yang ya kalau kita menyebut aku sakit itu kurang tepat. Sebenarnya yang sakit itu adalah tubuhku, mataku, hidungku, mulutku, bibirku. Jadi bukan aku sariawan, tetapi bibirku sariawan. Bukan aku lelah, tapi tubuhku lelah. Itu cara kita melepas ego, melepas aku kecil kan. Ini memang harus lapis-lapis. Di breakdown terus. Kalau didikin nafas memang sudah saya buat sangat terperinci. Nah, tahap demi tahap itu. Tapi masih ada kayak tubuhku masih ada. Ya masih ada kan, nanti harus menyadari. Misalnya kita bernafas, sedikit nafas jasad dia. Nanti kita menyadari bahwa yang bernafas itu tubuh kita sebenarnya. Tubuh kita yang bernafas itu. Nanti kan kita lampaui itu semua ya. Nah, jadi tubuh sebenarnya bukan aku. Nah, ini yang sederhana kalau orang bilang misalnya gini. Kita sering bilang kakiku misalnya. Lalu ada orang diabetes. Diabetes, kemarin saya ada dikunjungi pasien yang sudah diabetes agak berat, lalu sudah amputasi. Nah, karena setelah amputasi kok masih ada demam terus, radangan terus. Dokternya katanya ini kata yang sakit ya, tidak memberikan obat lain katanya, makanya terus datang ke tempat kita ya. Nah itu begini, ketika orang dulu kan menyebut aku sakit, terus padahal yang sakit kan kakinya Kak, yang luka itu ya. Lalu sekarang kakinya kan hilang karena diamputasi. Akunya hilang nggak? Masih ada. Berarti kaki kan bukan aku. Gitu ya. Jadi ini saya memberikan contoh ya. Jadi orang sering menyebut bahwa aku diabetes, aku gangren. Gangren itu luka. Ya. Nah, padahal yang luka itu kaki, bukan aku. Sehingga ketika kaki diambil, diamputasi karena menurut dokter memang harus begitu. Akunya nggak hilang. Masih ada. Nah, artinya kaki bukan aku. Sama analoginya kalau kita pakai analog ini berarti tangan juga bukan aku. Analognya berarti jantung juga bukan aku. Berarti ginjal juga bukan aku. Berarti nanti akhirnya otak juga bukan aku. Nah, itu.
Itu. Nah, terus sekarang setelah itu, ya, setelah orang melampaui atau minimal secara intelektual memahami dulu, kan? Karena sebenarnya ilmu seperti ini tuh bukan ilmu intelek, ya. Ilmu merasakan sebenarnya. Ya, tapi secara intelektual kan harus paham dulu, ya. Sebaiknya paham lah gitu. Nah, sekarang setelah kita bisa melepas atau melampaui tubuh, melampaui itu artinya menyadari bahwa tubuh bukan aku tadi. Nah, sekarang biasanya yang disebut aku itu pikiran. Iya, pikiran. Nah, pikiran. Misalnya kami sedang mikir, 2 pangkat 5 berapa? 2 tambah 2 gampang. 2 pangkat 5. 2 pangkat 5, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya, itu kan 32. Iya kan? Nah, itu kan mikir itu. Nah, kita merasa aku berpikir. Nah, padahal sebenarnya bukan aku yang berpikir, otakku yang berpikir. Bukan aku, Kak. Bukan aku. Bukan aku. Sehingga, nah kalau orang nyebut misalnya, pikirannya itu aku, berarti orang mati itu akunya hilang. Dirinya hilang berarti. Ya kan nggak berfungsi lagi otaknya. Jadi orang meninggal, diperiksa ini, makanya ada istilah mati batang otak ya. Mati batang otak itu batang otaknya sudah nggak berfungsi, tidak ada lagi apa namanya dinamika di otak, nggak ada gelombang otak, nggak ada sinyal-sinyal kimiawi gitu, tidak ada aktivitas kimiawi untuk otak ya, untuk apa kegiatan di otak. Nah, berarti kalau orang kita anggap bahwa pikiran otak itu apa pikiran itu aku, berarti ketika pikiran hilang, akunya hilang berarti. Nah, padahal enggak. Loh, kalau kita nyebut bahwa pikiran itu hilang lalu akunya hilang, lah yang nanti yang dihisap siapa? Oh iya. Yang dihisap siapa? Padahal orang mati itu otaknya berhenti, nggak bisa mikir. Jadi sebenarnya pikiran itu juga bukan aku. Jadi Kak Ami itu harus apa menghayati begini ya. Kalau Kak Ami sedang mikir, sebenarnya Kak Ami sedang menggunakan otaknya untuk mikir. Jadi Kak Ami sedang menggunakan alat seperti ini. Saya menggunakan tangan untuk pegang HP. Ya, saya menggunakan tangan. Tapi tangan bukan aku loh ya. Tangan itu alat untuk pegang HP. Sehingga kalau tangan seseorang hilang tidak disebut akunya hilang. Dia masih punya aku. Nah, lalu pikiran. Nah, pikiran itu juga alat. Pikiran itu alat yang dia menggunakan apa namanya? Misalnya saya punya alat nih, punya nyuruh orang lah, nyuruh orang, ambilin motor di rumahku. Nah, lalu dia jalan, dia menggunakan kaki untuk berjalan. Sama ketika kita sedang mikir 2 pangkat 5 itu berapa, kita sebenarnya sedang menggunakan pikiran kita. Jadi bukan kita loh pikiran. Pikiran itu kita gunakan. Alat tadi. Alat. Cuma sayangnya kan orang itu lalu yang overthinking itu kan terus dijajah oleh alatnya. Iya kan? Iya, dijajah oleh alat, padahal itu alat sebenarnya. Terus orang kepengen nggak punya pikiran kan? Berarti kalau untuk orang yang meninggal dunia bukan berarti akunya hilang gitu? Oh, akunya hilang enggak? Kalau aku identitasnya hilang nggak? Yang hilang itu aku identitas. Tapi aku sejatinya tidak hilang. Tapi nanti aku sejati itu ya level-levelan ya. Kemarin itu saya sempat ada komen yang menurut saya baik ya. Saya lupa men-screenshot itu. Saya mau nyari lagi itu. Kok agak kesusahan. Ya tentang aku itu. Jadi aku itu level-levelan juga Kak sebenarnya. Nanti kalau dizikir nafas itu jelas itu. Jadi ada aku identitas. Lalu ada aku tapi masih aku kecil ini. Yang ditempeli oleh identitas. Ditempeli. Lalu ada aku yang besar. Itu yang la ilaha illa ana itu. Itu yang kita bisa. Yang bilang aku itu Allah gitu. Nah itu, tetapi ada aku yang barzah antara aku identitas dan aku ini loh kan. Nah ini memang sebenarnya itu ada pertanyaan itu dan itu baik sekali ya. Sebenarnya saya memang perasaan saya agak susah menjelaskan gitu. Makanya sering tidak saya jelaskan karena tapi ketika ada yang menanya gitu, oh ternyata penjelasan itu diperlukan ya. Karena ada pertanyaan itu sebenarnya. Tapi saya lupa, saya screenshot, saya cari lagi itu di komen YouTube yang mana kok saya lupa itu. Nanti kalau yang merasa bertanya bisa diulang lagi ya. Tentang aku itu maksudnya. Tentang aku. Nah jadi pikiran pun bukan aku. Pikiran itu alat dari aku. Jadi yang sedang mikir itu pikiran, bukan aku.
Jadi aku itu dikasih Allah alat. Kalau kami membaca kimia usada, yo pikiran itu kan alat. Iya kan? Iya. Pikiran itu alat, akal itu alat sebenarnya. Nah, nanti kalau jadi tubuh kita itu alat. Nanti tentara, kalau ini panglimanya, kalau ini wali kotanya kan gitu kalau di kimia usada. Ya, itu kita pernah ada kajian gitu, kimia usada itu. Jadi pikiran pun bukan aku. Biasanya kan pikiran dianggap aku ya. Nah, sekarang lebih dalam lagi, Kak. Perasaan. Tubuh bukan aku, pikiran bukan aku. Perasaan sebenarnya sama. Perasaan itu juga bukan aku, Kak. Kalau pikiran tadi lokusnya, workshopnya, tempat kerjanya di otak. Tempat kerja pikiran ya. Jadi otak itu workshopnya pikiran. Apa ya nyebutnya ya? Otak itu perangkatnya pikiran. Nah, kalau perangkatnya perasaan di sistem limbik, di otak ada juga. Jadi di korteks ya, di korteks, neokorteks ya, itu kan di otak. Itu lokus atau tempat orang berpikir. Ya. Jadi pikiran mau mikir terus menggunakan otak gitu ya. Misalnya kayak orang mau ngitung dia menggunakan kalkulator gitu lah. Ya, jadi otak itu kalkulator. Nah, kayak sekarang orang mau mikir IE aja kan gitu. Nah, IE itu alatnya pikiran. Nanti jangan sampai IE yang memperalat kita loh. Kita IE itu atau kecerdasan buatan itu ditemukan untuk membantu kita, bukan untuk menjajah kita. Jadi ya dipakai tapi untuk membantu gitu. Bukan dipakai untuk mengubah niat, bukan dipakai untuk mengubah keyakinan, bukan dipakai untuk mengubah visi hidup, itu bukan, itu alatnya. Ya alatnya. Nah, makanya IE karena dia alat ya tergantung yang pakai. Ya kan? Kalau yang pakai untuk keburukan ya jadi buruk juga. Ya, kalau yang pakai mau dengan IE mau mencari informasi yang buruk kan bisa. Ya tergantung yang pakai. Karena memang IE itu nggak punya pilihan dia, nggak bisa milih. Misalnya nyun sewu ada orang, tolong buatkan aku strategi untuk menipu orang. Gitu. Dia jawab juga, dia nggak bisa milih itu. Kecuali ada program sejak awal diprogram untuk tidak begitu, ya itu beda lagi. Tetapi dia tetap tergantung kepada yang program itu. Nah, jadi pikiran bukan aku. Nah, perasaan itu yang paling dekat dengan keakuan kita. Itu perasaan. Nah, perasaan itu yang sering kita sebut sebagai aku. Padahal perasaan sebagaimana tubuh dan sebagaimana pikiran juga bukan aku. Orang, misalnya ada orang meninggal. Dihina, Kak. Orangnya meninggal terus dihina gitu. Dihina. Nah, dia nggak terhina kok. Dia nggak sudah alatnya perasaan sudah dilepas Allah itu. Jadi perasaan itu alat loh, Kak. Jadi, Ami mau lahir ke dunia nih, tak kasih perasaan, tak kasih pikiran, tak kasih tubuh. Biar hidup, biar bisa menjalani kehidupan. Iya kan? Nah, ada alatnya, sudah dikasih alat itu. Nah, tetapi terus orang teridentifikasi dengan identitas yang keliru. Bahwa pikiran aku, bahwa tubuh aku, pikiran aku, apalagi perasaan, dianggap aku. Sehingga orang kalau dihina, lalu perasaannya marah, dia bilang aku tersinggung. Padahal yang tersinggung sebenarnya bukan aku. Perasaan. Yang tersinggung itu perasaanku. Perasaanku tersinggung. Jadi bukan akunya yang tersinggung. Nah, aku itu nggak bisa tersinggung, nggak. Nah, gini ya ceritanya nih. Ini saya mau menjelaskan. Mungkin penjelasan saya juga tidak serta merta akan mempermudah pemahaman signifikan ya. Bagi orang tertentu mungkin belum. Terutama bagi orang kritis ya. Gini. Ketika tubuh Adam, tubuh manusia itu sudah dibuat Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, ruh dari Allah Amr inilah aku. Aku, tapi akunya ini bukan aku hanya besar yang la ilaha illa ana loh ya. La ilaha illa ana itu ananya Allah. Kalau ini itu Amrnya Allah. Makanya selalu pahami konsep Amr dan kholku ya kan. Ya, ada al-kholku, dipahami betul. Al-kholku itu ciptaan yang terhubung yang terpengaruh oleh hukum sebab akibat. Kalau al-amr tidak terpengaruh oleh hukum sebab akibat. Nah, tidak terpengaruh oleh hukum sebab akibat, tidak terpengaruh oleh waktu, tidak terpengaruh oleh ruang. oleh ruang. Nah, itu amr. Jadi ada aku identitas. Nah, kita pahami ini. Ini memang
ini kata-kata saya ini belum pernah saya tulis kan. Cuma karena kemarin ada pertanyaan itu, sebaiknya saya sebaiknya saya jelaskan dan suatu saat akan saya tulis. Jadi ada aku egoistik. Aku egoistik itu aku yang merasa tubuh adalah aku tadi. Aku yang merasa pikiran adalah aku. Aku yang merasa perasaan adalah aku. Itu nafas sampai di nafas lawamah. Nah, atau mulhamah lah maksimal. Akan ada amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah. Nah, nafas yang sudah mutmainnah itu yang sudah ke aku ini. Ke aku yang ruhnya Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi kayak nempel gitu loh, Kak. Kalau kami lihat roda. Roda apa ruji. Oh iya, ruji tahu ya. Jerujinya kan nempel di asnya itu. Nah, itu asnya itu aku yang ruhnya Allah itu. Ruh dari Allah ya, Bu. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Nanti ada intinya ini, inti lagi nih. Nah, itu yang sumbernya, sumber dari segala sumber itu. Yang itu disebut A besar. Jadi kalau aku besar itu A besar itu siapa? A besar itu keilahian. Tetapi sama sekali bukan aku yang identitas dan bukan ruh yang wa nafakhtu fihi min ruhi. belum itu. Ya saya kurang jero. Nah, itu. Jadi ada aku kecil, ada aku beridentitas. Yang akunya sangat kecil. A kecil, lalu ada aku perantaraan. Barzahnya. Aku inilah yang aku yang terbebas dari identitas itu. Tapi jangan nyebut ini sebagai sebagai Allah gitu. Sebagai keilahian, bukan. Masih belum. Masih kurang jero. Makanya terus kalau di dzikir nafas itu gini loh kan. Kan ada dzikir nafas nafsiyah. Dzikir nafas nafsiyah itu adalah dzikir nafas untuk melampaui aku yang beridentitas. Untuk menuju dzikir nafas ruhiyah. Nah, dzikir nafas ruhiyah inilah yang saya sebut tadi. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, dzikir nafas fana lebih dalam lagi. Itu memang di buku dzikir nafas pun saya belum menjelaskan ini. Ya saya tersentak, istilahnya tersentak ya. Maksudnya tersentak itu terstimulasi untuk menjelaskan ya gara-gara pertanyaan kemarin itu. Karena ada yang bertanya itu kurang lebih pertanyaannya itu gini loh, apakah aku besar itu Allah gitu. Iya, ada yang nanya begitu kan. Aku juga baca komentarnya. Nah, ya ada yang komen begitu. Itu saya lupa saya screenshot. Sehingga saya mau nyari, soalnya saya lupa itu nanyanya di di konten yang mana. Jadi tolong teman-teman ya, kalau pertanyaannya terasa penting, lalu mau ditanya ternyata nggak kita jawab, ya diulang lagi pertanyaannya. Ya kadang-kadang kita kelewat memang ya. Ya karena memang yang komen kan tidak 1, 2, sehingga bisa kelewatan gitu. Nah jadi tubuh bukan aku, pikiran bukan aku, perasaan bukan aku. Dia adalah sesuatu yang nempel di aku, tapi ini aku yang wa nafakhtu fihi min ruhi. Amrnya Allah. Saya bisa mengatakan begini Kak ya. Aku identitas itu al-khalqu. Ya, jadi aku yang Ami yang lahir di Purwodadi, Ami yang hobi masak, Ami yang lulusan tasawuf psikoterapi UIN Walisongo, Ami yang begini itu aku yang aku identitas. Yang ini adalah aku yang al-khalqu. Sebab akibat. Ya, itu sangat dipengaruhi sebab akibat Kak ini ya. Sangat dipengaruhi oleh hukum sebab akibat. Jengkel, kalau dipuji ya seneng, kalau dikritik ya mangkel, kalau ada komen jelek ya makdek gitu, agak nggak enaknya, itu kan biasa. Itu biasa, tetapi kita harus menyadari bahwa itu bukan aku. Nah, gitu aja, disadari aja. Nanti kalau sadar kayak gitu kan rileks. Nah, lalu jadi aku yang beridentitas itu al-khalqu. Ciptaan Allah, tapi yang al-khalqu. Lalu ada aku yang ruh ini. Amr. Nah, ini yang ruh yang amr itu. Nah, jadi ini kalau orang bertanya apakah aku yang, kan ada istilah pengamat ya kalau bahasa spiritual ya, yang mengamati ini sebenarnya jangan dilihat yang mengamati itu lalu Allah loh, enggak, belum, itu amr. Itu masih amr Kak, masih ciptaan Allah, tapi ciptaan yang amr, ciptaan yang melampaui ruang waktu. Ya ruang waktu kan yang buat Allah, iya enggak? Iya. Dan Allah bisa membuat sesuatu berada di ruang dan waktu juga. Nah, iya kan? Oh, ini
ya kalau bahas kayak gini gitu sih. Dan saya sangat memaklumi jika ada teman-teman yang merasa penjelasannya muter-muter, penjelasannya ini itu sangat wajar kan. Ya karena memang begitu. Nah kalau nggak diulang, wong kadang-kadang diulang-ulang aja bingung. Iya, masih bingung. Apalagi kalau nggak diulang-ulang. Nah jadi ada aku yang al-kholku, ada aku yang al-amr. Aku yang al-kholku adalah aku yang beridentitas, aku yang al-amr adalah aku yang tidak beridentitas, tetapi dia tetap makhluk. Cuma makhluk yang amr. Nah, di dalam Al-Quran saya ulang lagi, Allah dawuh lahul kholku wal amru. Allah itu punya makhluk dan punya amr. Jadi ini tetap amr. Lalu jangan simpulkan berarti yang mengawasi, yang mengamati itu ilahi. Gitu. Nah, itu kecetean apa ya? Terlalu dangkal ya. Dalam lagi, itu lebih lagi. Makanya kalau sudah keilahian nggak bisa dibahas. Oh, nggak bisa diverbalkan. Nggak bisa diverbalkan. Kita itu membahas aku yang ruh aja, aku yang barzah ini, aku yang amr aja kan bingung kok bahasnya. Iya kan? Ya karena dia di luar ruang dan waktu. Padahal membahas itu ngeret dia di dalam waktu dan ruang agar bisa dibahas kan. Padahal dia di luar kan. Kita memaksa membahas sehingga hasil pembahasannya selalu tidak tepat. Nah, jadi tidak bisa kita menuntut lalu apa definisi dari pengamat. Oh nggak bisa. Nggak bisa didefinisikan karena definisi itu membatasi. Define itu maksudnya kan membatasi. Define itu batasan. Nek kamu batasi berarti dia al-kholku. Dia itu amr di luar ruang dan waktu. Nah ini karena kita nanti mau bahas aku ya. Jadi penyelesaian masalah itu sebenarnya memang kuncinya nanti kunci pemahaman ya, bukan kunci teknik. Itu pahamilah itu dulu. Ya karena kemarin saya ada quote yang teman-teman perlu pahami. Di dalam akumu yang beridentitas selalu ada masalah. Tetapi di ruang ruhanimu selalu tidak bermasalah. Nah, jadi penyelesaian masalah, jika kamu masih berada di aku identitas, mustahil kamu tidak bermasalah. Karena selalu bermasalah itu hukumnya. Karena dia terperangkap dalam tanda petik ya, di dalam ruang dan waktu. Dan ruang dan waktu itu berdinamika. Ruangnya ganti, waktunya ganti, kan jalan terus itu. Nah, sehingga kalau kita berada di dalam aku yang beridentitas selalu ada masalah. Tetapi ketika kita berada di dalam ruang amr, nggak ada masalah. Lah, makanya bergeser ke sana dari aku kecil nanti ke aku besar. Ujungnya ya. Tapi sebelum ke aku besar ngelewati dulu aku yang ini. Aku yang barzah ini yang amr ini. Ya saya kira gitu Kak. Ya, hari ini. Terima kasih Pak untuk pembahasan hari ini. Kita akan lanjutkan lebih dalam lagi untuk minggu depan. Untuk teman-teman yang mungkin ada kebingungan bisa ditanyakan di kolom komentar atau mungkin di minggu-minggu kemarin pertanyaannya belum dijawab bisa ditanyakan kembali. Oke, terima kasih. Kita akhiri untuk sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.